Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang kali ini adalah tentang wacana perempuan sebagai pemimpin rakyat atau pemimpin di ruang publik. Secara faktual, kesempatan perempuan untuk memimpin suatu negara atau masyarakat masih kurang dibandingkan dengan laki-laki. Zahirun Syamsuddin mempunyai pandangan tersendiri tentang kesetaraan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki terkait dengan kepemimpinan di masyarakat. Menarik mengkaji wacana kepemimpinan perempuan di masyarakat melalui surat An-Naml ayat 29 hingga 35 perspektif Kiai Zahirun Syamsuddin. Dalam surat An-Naml ayat 29 hingga 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia, Balqis, berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia, Balqis, berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelis." Mereka, para pembesar, menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Dia, Balqis, berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan hadiah dan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Tokoh satunya selain Aminah Badut adalah laki-laki. Namanya Zahirun Syamsuddin, kelahiran Cirebon, kemudian menempuh S1 di dulu ya IAIN ya, Sunan Kalijaga. Kemudian menempuh pendidikan S2 atau Master di McGill University, Kanada. Dan program doktornya itu di Universitas Frankfurt ya. Zahirun kini menjadi guru besar atau profesor di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan juga dosen tamu di Center of Religious and Cross Cultural Studies ya, CRCS ya, Universitas Gadjah Mada, dan juga dosen tamu di perguruan tinggi lain di Indonesia. Ini beberapa buku tulisannya yang cukup produktif ya, Zahirun Syamsuddin. Ini bisa dilihat di halaman berikut. Ada Living Quran dan Hadis ya, Tafsir Studies, dan seterusnya. Secara umum, para ulama dan juga sebagian besar masyarakat itu sering mempertanyakan kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin di masyarakat.
Dalam hal ini konteksnya adalah masyarakat yang luas ya, seperti negara. Nah, menurut At-Tabari, Ibnu Katsir dan Ar-Razi, kepemimpinan laki-laki di tengah masyarakat adalah mutlak. Karena laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan dengan wanita atau perempuan. Demikian juga Muhammad Abduh mengatakan dengan nada yang kurang lebih sama gitu ya, bahwa laki-laki lah yang dalam tanda petik berhak untuk menjadi pemimpin di masyarakat. Surat An-Naml ayat 29 hingga 35 merupakan sebagian dari ayat-ayat yang mengisahkan Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Pada ayat sebelumnya dikisahkan kesaksian burung hudhud terhadap kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita. Kerajaannya bernama Seba dan sang ratu adalah Balkis. Balkis adalah seorang ratu yang karismatik dan berkuasa dengan singgasana yang besar. Namun ratu dan rakyatnya itu menyembah matahari. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman berinisiatif untuk mengajak Ratu Balkis dan rakyatnya untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Nabi Sulaiman mengirim sepucuk surat yang dibawa oleh burung hudhud untuk disampaikan kepada Ratu Balkis. Nah, menurut analisis Sahirun Samsudin, ayat-ayat dalam surat An-Naml 29-35 tersebut patut dijadikan landasan bahwa apakah dimungkinkan ya, kepemimpinan publik atau dipegang oleh seorang perempuan atau wanita. Dialog antara sang ratu dengan para penggawanya atau pembesarnya terkait menanggapi surat Nabi Sulaiman itu mengindikasikan kepemimpinan Ratu Balkis dengan karakteristik sebagaimana yang digambarkan oleh Sahirun Samsudin sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap yang bijaksana dan demokratis. Setelah menerima seruan Nabi Sulaiman agar tidak berlaku sombong serta untuk bersikap berserah diri, Ratu Balkis terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada para penggawanya atau pembesarnya di pemerintahnya yang tergambar dalam ayat 32 yang artinya berkata dia Balkis, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelis. Hal ini menunjukkan bahwa seorang ratu dalam hal ini Ratu Balkis adalah tipe seorang pemimpin yang bijaksana dan demokratis, begitu. Ia tidak bersikap otoriter. Kemudian yang kedua adalah perhatian terhadap ketentraman rakyat. Dalam memutuskan apa yang akan dilakukan menghadapi ancaman Nabi Sulaiman, Ratu Balkis juga sangat memperhatikan keadaan rakyatnya. Hal ini tergambar dari pernyataannya pada ayat 34. Dia, Balkis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Pernyataan ini menunjukkan Ratu Balkis menghindari konfrontasi militer, karena bila ini terjadi maka akan membahayakan
keselamatan dan ketentraman rakyatnya. Nah, butir yang ketiga adalah menyukai diplomasi dan perdamaian. Sudah menjadi kebiasaan bagi raja-raja zaman dulu ketika menginginkan atau mengadakan persahabatan dengan kerajaan lain, mereka mengirimkan hadiah sebagai tanda perdamaian. Hal ini tergambar dalam ayat 35 ya, surah An-Naml. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan hadiah dan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Selanjutnya, yang keempat adalah cerdas, teliti, dan mempunyai kekuatan mental. Ketika singgasana Ratu Balkis berada di hadapan Nabi Sulaiman dan dirubah ornamennya, ornamen luarnya, yang mengesankan adanya perbedaan dengan singgasana sebelumnya ya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada Ratu Balkis, apakah singgasana yang dimilikinya serupa dengan yang dimiliki di Sabah? Ternyata Ratu Balkis tidak serta mengatakan tidak atau ya. Namun Ratu Balkis menjawab dengan perkataan seakan-akan iya dia gitu. Maksudnya adalah seperti singgasanaku gitu. Nah, yang demikian itu menunjukkan kehati-hatian ya, ketelitian dan kecerdasan Ratu Balkis ya. Juga kekuatan mentalnya karena ia mampu merespon dengan tepat atas situasi yang dialaminya. Tiba pada kesimpulan, penafsiran yang berbasis pada surat An-Naml ya, ayat 29 hingga 35 di atas itu membuktikan bahwa Ratu Balkis yang adalah seorang perempuan ya, ternyata mampu memimpin suatu negeri secara baik dan bijaksana. Karena ayat-ayat Al-Quran adalah firman Allah dan terbukti ya, melalui surat An-Naml ayat 29 hingga 35, Allah itu tidak mencela keberadaan Ratu Balkis ya. Sehingga menurut Syahirun Jamsuddin, kepemimpinan dalam ranah publik ya, itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan ditentukan oleh kemampuan dan karisma yang dimiliki sang tokoh. Demikian sekilas tentang wacana perempuan sebagai pemimpin rakyat atau perempuan sebagai pemimpin di ruang publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.